Keberanian Saka Tatal untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenaran atas kesaksiannya di kasus Vina Cirebon baru-baru ini justru malah mendapatkan cemooh dari pengacara Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman secara sarkas menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya telah membuatnya tertawa geli. Selain mengkritik sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal, Rasman juga turut mengkritik sikap Farhad Abbas yang selalu menangis saat mendampingi kliennya. Untuk mengetahui kritik sarkas Rasman yang lainnya terkait kubu Saka Tatal, maka inilah 5 kritik sarkas Rasman terkait aksi sumpah pocong Saka Tatal, versi Cumi Top 5. Reaksi Rasman saat mengetahui aksi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya cukup membuat publik terkejut. Pasalnya, Rasman secara terang-terangan menyebut bahwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sangat lucu hingga membuatnya tertawa geli. Lantas, seperti apa reaksi Rasman terkait sumpah pocong Saka Tatal? Dan apa alasan Rasman menertawakan hal tersebut? Sumpah pocong. Jawaban saya lucu, geli, ketawa. Sumpah pocong itu diucapkan oleh Ibtu Rudiana ketika diinterview oleh Hotman Paris. Dan dia mengatakan itu anak kandung saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sama sekali bukan terlibat di pembunuhannya. Dia mengatakan itu anak kandung saya, itu yang saya perjuangkan, saya siap disumpah pocong. Sumpah pocong yang dimaksudkan beliau adalah sebagai isyarat bahwa hukum dunia dan hukum akhirat dia siap. Kira-kira begitu. Nah, datanglah Farhad Abbas CS dengan Titin ini, langsung menyambut ini, seolah-olah ini tantangan, sehingga mereka lakukan sumpah pocong tadi. Selain mengkritik sumpah pocong Saka Tatal, Rasman juga turut mengkritik sikap Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, yang terlihat menangis dalam beberapa momen saat mendampingi Saka Tatal. Ia secara sarkas, Rasman menyebut bahwa Farhad Abbas diduga sengaja pansos demi menaikkan kepopularitasannya. Dan saya menduga oknum pengacara ini pinginnya ini menurut saya masuk TV terus ini. Masuk TV terus nih saya ini ya. Kemarin ada pemeriksaan saksi sampai nangis. Saya bingung tuh, untuk apa sih nangis gitu. Hah? Nangis juga nggak bakal mempengaruhi hak. Terlepas dari kritik sarkas yang diberikan, Rasman menilai bahwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal telah melanggar ajaran agama, khususnya agama Islam. Orang dibuat seperti pakaian tadi. Itu ingat ya, itu bukan budaya Islam. Itu bukan cara Islam yang benar. Nggak mesti harus seperti itu. Yang paling penting dalam Islam ketika Anda disumpah, Anda berbahasa, Anda ambil wudu, wallahi wabillahi wa tallahi. Selesai. Quran di atas. Sama dengan sumpah orang yang pengadilan. Jadi sumpah pocong itu hanya sebagai bukti. Tapi sampai segitunya gitu. Kalaupun berkata, nanti orangnya akan dapat laknat, akan dapat kutukan. Itu zaman jahiliyah, Bapak. Zaman jahiliyah iya. Tidak hanya dinilai telah melanggar ajaran agama, Rasman juga menilai bahwa sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal dapat menyesatkan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Rasman, dalam kasus Vina Cirebon, lebih baik kita berpegang teguh dengan hukum positif yang telah ditetapkan dibandingkan dengan sumpah pocong. Besok orang dengan sumpah pocong menjadi kekuatan hukum. Ini barbar sudah hukum ini. Jadi bagi saya itu biasa-biasa saja. TV-TV nggak perlu juga, itu menurut saya terlalu merespon itu. Karena itu menurut saya cara-cara yang tidak sehat dan bisa menyesatkan penegakan hukum di Indonesia. Aduh, ini sampai ada padepokan. Aduh, orang hidup dikasih baju pocong.
Jangan didik rakyat ini ya dengan cara-cara yang barbar. Didiklah rakyat ini, edukasilah rakyat ini dengan penegakan hukum yang benar sesuai dengan hukum positif yang kita anut. Kalaupun ada pendekatan budaya, culture yang dibangun tetap mengacu pada ajaran agama. Islam tidak mengajarkan sumpah pocong. Saya orang agama, saya sarjana agama, saya dosen. Tidak pernah diatur dalam Islam sumpah pocong. Itu budaya yang terbangun untuk meyakinkan publik bahwa dia bukan pelakunya, dia bersumpah kepada manusia, dia bersumpah kepada Allah. Artinya hubungan dunia akhirat disatukan agar dia benar tidak melakukan itu. Melihat kasus Vina Cirebon yang justru semakin melebar, nyatanya membuat Rasman menilai bahwa kasus Vina Cirebon kian hari kian tidak sehat. Namun, sebagai pengacara yang ahli dalam menangani perkara hukum, Rasman menyebut bahwa ia akan tetap pada konteks penegakan hukum yang telah diatur di negara Indonesia. Saya melihat kasus ini sudah nggak sehat ini. Sudah menyebar kemana-mana dan saya bilang ya, ini energi sudah habis. Energi habis untuk bahas ini. Masih banyak yang lebih penting untuk kita pikirkan. Tapi demi kepastian hukum, monggo. Karena ini terlalu banyak orang yang berbicara. Saya menduga terlalu banyak drama. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan persepsi yang beragam. Sekarang, bagi saya dan tim saya, tadi saya koordinasi berteleponan dengan Bang Irjen Pol Purnawirawan Riki Stoa. Dengan Bang Riki kita udah diskusi panjang. Bahwa kita harus selamatkan penegakan hukum untuk kembali pada rule-nya, untuk kembali pada relnya, untuk kembali pada law enforcement, untuk mengacu pada style Europe kontinental, bukan pada opini publik, narasi yang dibangun untuk membenarkan satu tindakan klien. Saya, Rasman dan Ranlo Hukum yang saya pimpin tetap akan on the track pada konteks penegakan hukum style Europe kontinental. Di peradilan agama sekalipun yang disebut dengan sumpah pocong itu tidak berlaku. Peradilan agama, apalagi peradilan umum. Kira-kira begitu.